Bali lah oleh-oleh nangka kita bawa bisu. Bingung ang upia, mak. Kiro-kiro nang ka di Bali, Lupa pia. Kan ada orang nang Kokoci. Alah, iyo ya. Di sinan segalanya kan ado. Macam-macam randang, kerupuk laduk, kacang lipo bagai. Iyo, Kokoci itu merupakan sentra oleh-oleh makanan khas Burak Awak. Nah, Benar. pia. Bali lah oleh-oleh nangka kita bawa bisu. Bingung ang upia, mak. Kiro-kiro nang ka di Bali, Lupa pia. Kan ada orang nang Kokoci. Alah, iyo ya. Di sinan segalanya kan ado. Macam-macam randang, kerupuk laduk, kacang lipo bagai. Iyo, Kokoci itu merupakan sentra oleh-oleh makanan khas Burak Awak. Nah, Benar, Kokoci, sentra oleh-oleh makanan khas ranah Minang, seperti rendang telur, rendang runtiah, rendang paru, rendang balui, rendang maco, ganepo renyah, dan ganepo pedas. Rendang telur Kokoci, terbaik nasional sejak tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfayetri, biasa dipanggil Zul. Di sebelah saya Ibu Elda, istri saya. Kami adalah pemilik atau owner dari usaha aneka rendang dan keripik Kokoci yang beralamat di Nagari 7 Koto Telago, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Indonesia. Usaha ini berawal dari usaha sampingan sebetulnya, karena sebelumnya kami adalah peternak ayam betelur, dan karena banyak yang telur retak, telur pecah yang tidak bisa dimanfaatkan, kemudian didorong oleh istri saya yang hobi memasak, maka timbullah ide untuk membuat awalnya rendang telur. Untuk mempertahankan ketradisionalannya, rendang Kokoci menggunakan bahan bakar kayu bakar. Tujuannya adalah yang pertama adalah untuk memperpanjang daya simpan, untuk pengawetan maksudnya. Yang kedua adalah dari segi rasa rendang yang dihasilkan dengan kayu bakar jauh berbeda dibanding dengan rendang yang menggunakan kompor minyak tanah ataupun kompor gas. Kemudian dari segi aroma juga sangat jauh berbeda, sehingga rendang Kokoci akan tetap mempertahankan ketradisionalannya dengan memakai kayu bakar. Adapun untuk meminimalisir minyak dalam rendang, Kokoci mempergunakan spinner sebagai alat pengering minyak. Jadi sejak kami memutuskan fokus di usaha Kokoci ini pada sekitar tahun 2008, akhirnya kami selalu berinovasi di diversifikasi produk, seperti aneka rendangnya. Selain rendang telur, ada rendang daging basah, ada rendang daging runtih atau suwir, ada rendang paru, ada rendang belut, ada rendang ubi maco, dan lain-lain. Kemudian juga aneka keripik khas Minang yang tidak dipunyai oleh daerah lain, seperti keripik balado, keripik kentang balado, talas balado, ubi ganepo, dan lain-lain yang semuanya berasal dari umbi-umbian. Yang sangat mendukung dari usaha ini adalah bahan bakunya lokal, benar-benar lokal. Hanya paling sekitar 5 kilo radius 5 kilo dari lokasi pabrik kita. Alhamdulillah, karena kami fokus, serius, jujur, ditunjang oleh karyawan yang loyal, dan dukungan dari teman-teman, sahabat, keluarga, bahkan oleh Pemda dari tingkat 2, tingkat 1 sampai ke pusat, bahkan Bank Indonesia pun mendukung. Pada tahun 2015, Kokoci mendapat penghargaan langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Paramakarya. Kemudian pada Desember 2015, Kokoci juga mendapat penghargaan sebagai UKM kuliner terbaik di Sumatera Al Ahmadi Award di Batam.
Harapan kami ke depan semoga Kokoci akan semakin maju dari sekarang dan bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang ada baik nasional maupun internasional. Di video yang terlihat pada saat ini adalah proses pengolahan ubi kayu yang dilaksanakan oleh karyawan Kokoci. Pertama ubi dikupas, kemudian dilanjutkan dengan pengerikan. Tujuan pengerikan ini adalah untuk membuang lendir-lendir yang ada pada singkong itu sendiri. Nah, ini dikerjakan oleh karyawan yang sudah profesional, di mana kecepatannya cukup tinggi di dalam pengupasan maupun pengerikan ubi kayu itu sendiri. Nah, setelah ubi kayu dikerik, ubi ini dimasukkan ke dalam baskom yang satu lagi untuk dicuci, proses pencucian. Nah, ini dicuci bersih, disikat sebelum dirajang. Ini kelihatan di sini karyawan sedang mencuci ubi yang sudah dikerik. Nah, adapun limbah dari kerikan singkong ini dijadikan untuk makanan pakan ternak, di mana di daerah kami terkenal dengan sapi, penggemukan sapi. Nah, kemudian ubi yang sudah dicuci dipotong, dibelah-belah, kemudian dirajang dadu, ditampung dengan sebuah baskom yang akhirnya dicuci lagi untuk mengeluarkan aci daripada singkong itu sendiri. Ini juga dilakukan manual, kita tidak menggunakan mesin, untuk membantu para ibu-ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan sehingga memberikan penghasilan tambahan bagi keluarganya. Di sini Kokoci mempekerjakan 2 kakak. Nah, ini adalah ubi yang sudah dicuci tadi yang akan dirajang seperti yang dilihat pada video sebelumnya. Nah, itu sudah selesai satu baskom. Itu dipotong dadu. Nah, sekarang dalam proses penggorengan. Untuk satu kancah atau suatu kuali besar ini bisa menggoreng singkong sebanyak 20 kilo mentah. Nah, ini merupakan lingkungan rumah produksi daripada Kokoci. Ini adalah rumah tinggal yang sangat asri, yang mana ownernya adalah hobi bercocok tanam, terutama tanaman-tanaman hias seperti bonsai yang kita lihat tadi. Nah, ini adalah hasil dari singkong yang sudah digoreng. Ini adalah di gudang. Setelah singkong digoreng kemudian dikarungin, dimasukkan ke gudang tempat penyimpanan barang. Nah, ini merupakan barang yang sudah dikemas, yang sudah ada di toko. Nah, ini namanya ganepo renyah. Kita punya 2 kemasan. Untuk yang kemasan kecil itu berukuran 200 gram. Dan juga kita mempunyai 2 varian. Yang pertama ganepo renyah, yang kedua ganepo pedas. Ganepo pedas ini adalah ganepo balado. Nah, ini kemasan yang premiumnya. Nah, ini adalah kemasan ekonomis. Nah, kalau saat ini kita melihat untuk pergi melihat kebun daripada singkong itu sendiri. Pergi menjemput, selain daripada singkong kita juga mengolah talas.
Nah, ini adalah proses penjemputan ke kebun dengan menggunakan kendaraan kesayangan daripada pemiliknya, yaitu Kijang, yang merupakan mobil off-road, karena pemiliknya juga Bapak Zulhayatri sendiri punya hobi off-road, yang mobil Kijang sudah dimodifikasi untuk mobil off-road yang sangat cocok untuk dalam penjemputan barang ke kebun. Ini adalah suasana ke tempat pengambilan bahan baku. Ya, kelihatan. Nah, ini adalah proses pengambilan. Jadi Kokoci juga bekerja sama dengan petani. Selain pada singkong juga ada ubi talas. Nah, di sini kita bekerja sama dengan pemasok talas. Nah, ini kelihatan bahwa talas itu ditimbang, kemudian masukin ke karung-karung. Kita kerjasama sudah lebih kurang 10 tahun ini dengan bapak ini. Nah, ini langsung ownernya yang turun tangan. Tanpa ada gengsi dan oh, ini bapak ini petani, saya adalah pemilik, tidak seperti itu. Akan tetapi hal yang luar biasa, seorang owner yang langsung terjun sambil mengangkat-ngangkat barang begitu ya. Ternyata kerja keras pemilik Kokoci ini alhamdulillah sudah membuahkan hasil, di mana beliau ini tidak ada istilahnya, wah saya kan bos, Anda adalah mitra kerja saya di tingkat petani, ya udah naikin aja sendiri. Tapi beliau tidak. Terbukti dia sangat mau membantu para petani yang menjadi mitra kerjanya di dalam memasok bahan baku, sehingga pemasok ini juga senang dan nyaman bekerja sama bermitra dengan bos Kokoci ini. Bos Kokoci ini kelihatannya sih memang sepintas agak ini ya, ya agak gimana gitu ya. Tetapi kalau sudah kenal berapa lama, orang akan senang. Nah, dengan sangat senangnya bapak pemasok ini mengangkat talas ini, kalau saya nggak salah ya, dengan Bapak Zulhayatri, di mana beliau juga terhadap pemasok ini nggak ada ngutang. Ini itu adalah suatu kesenangan bagi pemasok, angkat barang langsung terima uang. Nah, ini kembali ke dapurnya, di mana penggorengan daripada Ganepo ini dilakukan 2 kali penggorengan sehingga hasilnya memang luar biasa. Ini adalah dalam proses pembubuhan. Setelah digoreng, setelah barang didinginkan, kemudian dilakukan proses pembumbuan. Ini adalah pembumbuan Ganepornya yang terdiri dari kunyit, bawang putih, minyak nabati, sedikit gula. Nah, ini yang bahan baku yang untuk bumbu ini yang tidak diproduksi di lingkungan adalah cuman gula saja. Ini adalah pengadukan oleh karyawan. Kita juga tidak menggunakan mesin, tetapi menggunakan manual, handmade. Diaduk rata, tangan dilapisi dengan plastik sehingga lebih bersih. Untuk satu kali pengadukan ini lebih kurang 10 kilo berat matang daripada Ganepo itu sendiri diaduk di dalam baskom stainless dengan rata. Nah, kelihatan ini adalah proses pengadukan begitu tercampur untuk sehingga bumbunya tercampur rata, tidak menumpuk. Apabila masih ada penumpukan, tetap diaduk. Ini prosesnya lebih kurang 5 menit. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam karung. Yang sudah disiapkan untuk Ganepornya yang sudah dibumbuin sebelum di packing dengan ukuran sesuai permintaan. Ini merupakan tangan-tangan terampil yang telah terlatih bertahun-tahun.
Adapun karyawan Kokoci yang paling lama bekerja di Kokoci lebih kurang 17 tahun. Nah, ini kembali dalam proses pembumbuan. Nah, untuk 1 karung 2 kali pembumbuan di dalam baskom yang berdiameter lebih kurang 100 cm. Diameter baskom untuk tempat pembumbuan. Nah, inilah bumbunya yang sudah dimasak lebih kurang 2 jam dalam proses pematangannya. Nah, para karyawan itu sendiri juga sudah tahu berapa takar untuk 1 kali pengadukan bumbu. Kalau kita bertanya berapa gramnya, kita tidak bisa menentukan berapa gram, tetapi sendok takarnya sudah ada tersendiri. Untuk 1 kali pembumbuan itu berapa sendok. Nah, itu sudah ada takaran tersendiri, begitu maksudnya. Nah, kelihatan tangan-tangan terampil yang sudah berpengalaman mengaduk ganepo dengan bumbunya tanpa ada yang keluar satupun dari baskom yang mereka gunakan. Layaknya mesin, ini tangan mereka berdua. Nah, kenapa berdua? Itu untuk prosesnya lebih cepat dan mixnya lebih mantap begitu, sehingga tidak ada penumpukan bumbu. Nah, di sini setelah dimasukin karung, ini adalah pengepakan sebelum barang dikirim ke konsumen. Ada 2 kemasan. Yang pertama adalah kemasan 200 gram seperti ini menggunakan plastik kecil. Kemudian kemasan 500 gram. Adapun timbangan yang dipakai adalah timbangan yang sudah dikalibrasi. Timbang di sini kita menggunakan timbangan digital, bukan lagi timbangan kue, karena timbangan kue tidak sesuai dengan standar. Adapun timbangan Kokoci selalu dikalibrasi setahun sekali di dinas terkait. Nah, kapasitas daripada tempat penampungan ini lebih kurang 5 karung dengan berat 1 karungnya lebih kurang 25 kg. Dalam sehari kalau berdua untuk mengaduk ganepo ini lebih kurang 20 sampai 25 karung. 20 sampai 25 karung berarti kalau kita setarakan dengan kilogramnya lebih kurang 500 kilo per hari kalau dalam pembumbuan ini. Kenapa Kokoci tidak menggunakan mesin? Karena masih banyak ibu-ibu rumah tangga yang membutuhkan pekerjaan untuk menopang ekonomi keluarganya, di mana kita tahu di daerah Tujuh Koto ini adalah merupakan kampung sarjana, istilahnya bagaimana cara menyekolahkan anak sehingga mata pencaharian daripada suami harus ditopang oleh seorang istri. Dengan bekerja, dengan mempekerjakan beberapa orang itu akan sangat membantu beberapa kakak di tempat kami. Kepala keluarga. Di samping kepala keluarganya juga bekerja. Kalau kita mempekerjakan beberapa kakak, terutama untuk singkong ini sangat banyak yang terlibat di sini. Mulai dari berkebun sampai mencabut singkongnya. Itu pekerjaan laki-laki sampai singkong di tungku produksi. Itu adalah pekerjaan laki-laki. Biasanya untuk mencabut singkong saja
Satu orang kepala keluarga itu bisa lebih kurang 300 sampai 500 kilo per hari, di mana per kilonya upahnya adalah 500 rupiah per kilo. Nah, ini merupakan proses awal dari pembuatan rendang, di mana Kokoci sudah menggunakan mesin santan kelapa untuk menjadikan kelapa menjadi santan. Nah, di sini terlihat kapasitas dari mesinnya itu sendiri cukup besar ya. Ini kapasitas 100 butir kelapa untuk sekali dengan lama penyantanan 1 jam, lebih kurang 1 jam. Di mana terlihat di sini ini adalah mesin listrik ya, dengan menggunakan generator listrik, bukan bukan menggunakan bahan bakar premium atau diesel ya. Nah, itu kelihatan kelebihan daripada mesin santan ini, santannya memang habis ya, lebih banyak keluarnya. Dan ini merupakan bumbu daripada rendang. Kelihatan ada cabai yang merupakan cabai pilihan yang standar kepedasannya sudah cukup standar. Kemudian ini ada beberapa bumbu. Nah, ini merupakan bawang merah yang merupakan bawang merah yang digunakan kue Koci adalah bawang Solo. Artinya bawang yang nomor 1. Nah, ini adalah santan sudah selesai dari mesin santan, kemudian dimasukkan ke dalam kancah atau kuali besar, di mana kualinya merupakan kuali aluminium. Kemudian sodetnya atau pengaduknya adalah stainless, karena itu merupakan syarat daripada proses produksi rendang dengan menggunakan alat-alat yang
diizinkan oleh Balai POM, dan merupakan tungku ini adalah tungku kayu sebenarnya, akan tetapi sudah dimodifikasi dengan tungku modern yang dilapisi dengan stainless, plat stainless. Nah, ini apinya dari luar dan di dalamnya juga punya jaringan sehingga tidak ada asap di dalam. Yang hanya ada asapnya hanyalah hawa panas daripada santan yang mendidih ataupun rendang yang diproses ini. Nah, ini santannya sudah bercampur dengan cabai dan bumbu lain. Satu kancah ini terdiri dari 2 ember ini untuk 1 kali masak dengan jumlah kelapa sebanyak 100 butir. Nah, di sini di tungku ini ada 5 buah kancah. Untuk 1 kali proses produksi bisa dengan kapasitas 5 kancah atau 5 operator rendang yang akan melakukan pembuatan rendang. Nah, proses pembuatan rendang ini lebih kurang 6 sampai 7 jam. Nah, di dalam ini juga dilengkapi, di tungku ini juga dilengkapi dengan exhaust untuk membawa asap-asapnya keluar. Nah, ini adalah kelapa yang sudah disantan pertama kali, kemudian itu belum dikasih terlalu banyak air. Yang kedua adalah adapun proses produksi ini tidak dengan pakai gas, akan tetapi dengan kayu bakar. Ini adalah untuk mempertahankan rasa daripada rendang itu sendiri. Walaupun menggunakan tungku modern, tetapi tetap ketradisionalannya dijaga untuk mempertahankan aroma rasa. Karena memang sangat berbeda apabila rendang yang merupakan masakan tradisional Minangkabau ini menggunakan tungku atau bahan bakar daripada gas. Nah, di lingkungan ini, disinilah rumah produksi rendang kokoci. Kita melihat lingkungan yang sangat asri. Ini adalah pintu samping untuk masuk barang daripada dapur yang telah disertifikasi ini. Nah, kalau kita melihat ini merupakan samping kanan dari depan kita masuk. Nah, ini adalah depannya. Ini adalah rumah tinggal yang sangat asri. Nah, ini di sebelah kiri ini adalah ruangan karena sering banyak datang tamu sehingga pemiliknya membuat ruang-ruangan tempat-tempat duduk yang bikin nyaman para tamu yang hadir. Adapun yang hadir di sini selain daripada pembeli adalah siswa-siswa maupun mahasiswa ataupun UKM-UKM lain yang datang ke Kokoci untuk studi banding ataupun studi tiru ke dapur Kokoci. Nah, ini proses pemasakan rendang telur di dalam kancah. Untuk 1 kali pemasakan ini menghasilkan lebih kurang 12 kilo rendang telur jadi. Untuk 1 kali pengadukan pemasakan rendang telur di dalam 1 kancah ini. Adapun santannya itu terdiri dari 100 butir kelapa, tapi tidak langsung 100 butir langsung bisa diaduk di sini, akan tetapi dibagi-bagi. Nah, ini adalah tahap pertama, dia ada 4 kali pematangan. Nah, ini kelihatan rendang telurnya. Nah, udah hampir matang. Ini udah hampir matang. Kelihatan di situ berbuih. Yang selalu diaduk, kalau tidak akan menyebabkan kegosongan di bawahnya. Tangan-tangan terampil yang sudah biasa mengaduk. Kelihatan di sini sehingga matangnya rata, tidak ada yang gosong atau yang hitam-hitam. Nah, ini diaduk tanpa henti. Yang tingkat perapiannya sesuai juga dengan tingkat kematangannya. Nah, kemudian setelah matang, ini dimasukkan ke dalam
keranjang bambu yang dialasi juga dengan kain. Kenapa dialas? Supaya bumbunya tidak ke bawah minyak rendang itu sendiri, sehingga dilapisi dengan kain yang sudah khusus untuk penyaring daripada rendang yang sudah matang. Ini sebentar lagi, sedikit lagi pematangannya. Di sini kelihatan rendang yang hampir matang, berbuih, berbusa, karena ini merupakan telur. Dimana kita tahu kalau telur itu memang mengeluarkan busa apabila ini dengan minyak panas. Nah, kelihatan tuh cukup bagus bumbunya, tidak ada yang gosong. Jadi api pun disesuaikan dengan tingkat kematangannya. Nah, karena sudah matang, ini diangkat langsung dengan saringan, kemudian dipindahkan ke tempat penyaring. Nah, ini memakai 2 saringan untuk 1 kali masak di dalam 1 kancah. Di sini kelihatan bahwa prosesnya betul-betul diproduksi dengan sangat bersih. Kita bisa juga melihat tungku yang dilapisi dengan stainless. Nah, ini untuk 2 keranjang ini lebih kurang 10 sampai 12 kilo rendang matang tanpa minyak. Nah, ini kelihatan di dalam pengangkatannya memang semuanya diangkat karena bumbunya ada di dasar kuali atau di dasar kancah. Nah, ini adalah proses tahap kedua daripada pematangan rendang itu sendiri. Seperti yang kita bilang di awal tadi, bahwa untuk 1 kancah santan itu dibagi menjadi 4 bagian supaya lebih rata matangnya. Ini adalah proses pematangan kedua. Nah, telur yang dimasukkan ke sini adalah telur yang sudah didadar sebelumnya. Kemudian nah, ini adalah proses pemasukan bawang. Ini bawang merah memegang peranan penting sekali untuk aroma, rasa daripada rendang itu sendiri. Makanya rendang kokoci memang berbeda dengan yang lain, karena bahan baku untuk bawang merahnya itu kita memang mendatangkan dari Solo. Bagaimana mahalnya bahan baku yang kita pakai ini, sekalipun mahal kita tetap konsisten dengan bahan baku apa yang kita pakai dari awal. Kita tetap memakai bahan baku tersebut karena bagaimanapun rasa sangat berpengaruh dari bahan baku yang kita pakai. Nah, ini karena sudah tiris langsung dimasukin ke keranjang dan diangkat kain penyaringnya tadi untuk didinginkan. Untuk didinginkan sementara sebelum dimasukkan ke dalam baskom pendinginan, sebelum dimasukkan ke dalam karung. Nah, nih pendinginan tidak boleh ditumpuk, akan tetapi disebar di keranjang agar cepat dingin, dan minyak-minyak yang masih tersisa agar bisa turun dari keranjang. Bawahnya juga ditampung dengan penampungan minyak. Nah, ini setelah agak dingin dimasukkan ke dalam baskom sebelum dimasukkan ke dalam plastik.
Cuman itu untuk proses rendang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, pekerjaan dalam satu hari memang terdiri beberapa item karena banyaknya produk yang diproduksi oleh Kokoci ini. Nah, ini adalah talas, proses perajangan talas lidi atau stik talas. Nah, ini talas nih. Proses perajangan kita memang belum menggunakan mesin dalam perajangan karena masih bisa secara manual supaya tenaga kerja lokal bisa dimanfaatkan. Teman-teman, kami rangkum pekerjaan dalam satu hari satu malam ini dalam satu video ini yang berdurasi hanya lebih kurang 1 jam. Jadi pekerjaan yang satu hari satu malam kita rangkum dalam 1 jam. Nah, ini talas baru setelah dikupas dicuci lagi ya, cuci lagi. Jadi banyak sebetulnya yang ingin studi banding, studi tur, studi tiru, maupun yang pengen lihat tempat atau proses produksi dari UMKM Kokoci ini yang memproduksi aneka rendang dan aneka cemilan khas Minang. Kalau melihat langsung proses produksi memang agak susah kami mengizinkannya karena pertama faktor kebersihan, keselamatan kerja, dan tentunya rahasia perusahaan yang mungkin tidak untuk diekspos. Dan begitu juga dalam masuk ruang produksi, apalagi ini makanan, secara peraturan selain karyawan memang tidak boleh masuk, karena itulah aturannya, baik dari BPOM maupun apalagi standarnya HACCP, Hazard Analysis Critical Control. Nah, HACCP ini standarnya sertifikat internasional. Nah, jadi kawan-kawan kalau pengen tahu seperti apa proses produksi keseharian dari UMKM Kokoci ini, silakan tonton video ini sampai tuntas. Di video ini memang acak ya, karena bagaimana setiap divisi itu kan ada yang kerjaan ini, ada yang kerjaan itu, masing-masing gitu, masing-masing. Nah, ini mengelupas kulit talas nih teman-teman, talas, ubi talas atau ubi kaladi kalau di bahasa Minang, ubi talas. Umbi-umbian yang dulu mungkin tidak terpikirkan buat apa, mungkin hanya buat direbus gitu kan, atau buat pakan ternak. Nah, sekarang dengan adanya usaha ini, ubi talas ini bisa dimanfaatkan. Jadi ubinya bisa dimanfaatkan, daun dan batangnya bisa dimanfaatkan juga untuk pakan ikan, terutama ikan gurame, karena pakan berprotein cukup tinggi kata ilmuwan. Nah, ini ubi talas ya teman-teman. Ini dikerjakan oleh karyawan terampil. Nah, ini proses penggorengan talas lidi tadi.
atau stik talas kalau bahasa Indonesianya. Nah ini penggorengan, digoreng. Gorengnya juga nggak bisa sembarangan. Nah ini stik talas. Nah stik talas ini nanti bisa dibumbuin pakai balado. Nah namanya talas balado atau stik talas balado dengan rasa nano-nano, pedas manis. Nah ini tungkunya sangat higienis. Tungkunya sudah berstandar dan bersertifikat BP POM dan AACCP. Nah ini proses penggorengan. Alhamdulillah karyawannya udah terampil semua. Karena bagi kami pendidikan tidak begitu penting. Anda mau tamat apapun, yang penting di sini asal mau bekerja, mau belajar, tekun, rajin, dan yang paling penting kejujuran, jujur dan loyalitas. Udah itu yang paling penting buat kami. Nah ini proses penggorengan stik talas ya teman-teman. Ini stik talasnya. Nah ini bagian lain ada yang proses membuat bumbu dapur alami semua ini. Kita bumbunya alami, ada bawang. Ini bumbu untuk kita mau mendadar telur sebagai bahan baku dari rendang telur. Jadi telur itu didadar dulu ya pakai teflon. Nah ini telur diaduk, nanti diaduk pakai mixer. Nah ini telurnya, telur ayam, dikasih sedikit tepung beras supaya bisa. Nah ini bumbunya, bumbu dapur yang sudah di blender, digiling halus. Nah ini bumbunya kita blender ya, bumbu dapur lah. Apa saja bumbunya, berapa komposisinya. Nah teman-teman boleh nanti berkreasi sendiri, karena masing-masing punya rahasia masing-masing lah. Banyak rendang telur, tapi kalau rendang telur kokoci ya khasnya kokoci gitu. Nah ini bumbu yang sudah digiling tadi. Nah, kita aduk-aduk telur dan sedikit tepung. Nah, nanti diaduk pakai blender yang agak besar atau mixer lah ya istilah ininya, mixer buatan pabrik. Nah biasanya kalau mendadar ini dikerjakan oleh 2-3 orang karyawan. Dalam satu hari mereka sanggup mendadar lebih kurang 900 telur ayam, 900 butir maksudnya. 2-3 orang karyawan sanggup mengerjakan ini. Nah ini adonan telur tadi kita blender, kita haluskan, kita aduk sampai rata. Nah pakai mixer. Nah ini mesin mixernya buatan pabrik. Ini digerakkan oleh listrik ini. Nah ini
ini dilakukan berulang-ulang. Bikin bumbu lagi untuk sekali adonan. Nah, ini bumbu dapur ya teman-teman. Kita blender halus. Ada bawang, ada lengkuas, ada kunyit dan lain-lain, garam. Nah, ini telur. Bumbunya kita aduk pakai telur juga teman-teman, nggak boleh pakai air, nggak boleh. Ini tanpa air. Jadi biar muter, ngaduknya pakai telur. Nah, ini telur ayamnya. Jadi telur ayam ini kita kebetulan berada di pusatnya peternakan ayam petelur di Kabupaten 50 Kota, Payakumbuh, sentra peternakan ayam. Di Sumatera Barat ini, Payakumbuh 50 Kota adalah sentra peternakan, terutama ayam petelur. Jadi bahan baku sangat melimpah di sini teman-teman. Telurnya telur ayam utuh yang langsung kita ambil di peternak, kita jemput ke kandangnya. Nah, nanti dalam edisi khusus setiap item produk kita buatkan videonya mulai dari A sampai Z ya. Sabar ya, nanti pokoknya ikutin aja video kita terus. Misalnya nanti bagaimana membuat rendang telur dari A sampai Z gitu kan. Rendang runtih atau suwir dari A sampai Z dan seterusnya, termasuk juga cemilannya seperti ganepurnya, kemudian singkong balado, talas balado, kentang balado. Nanti kita buatkan video khusus setiap item ini sampai tuntas dari A sampai Z. Jadi teman-teman subscribe, like, dan silakan komen yang membangun. Kalau bisa bunyikan loncengnya, jadi setiap kita bikin video baru teman-teman nggak ketinggalan. Karena pekerjaan dalam satu hari satu malam, malah ada yang pekerjaan yang tuntasnya satu item produk itu membutuhkan waktu 2 hari. Jadi setengah jadi dulu, besoknya baru jadinya. Teman-teman hanya menonton video ini dalam durasi hanya lebih kurang 1 jam saja. Saya rasa teman-teman gak rugi lah. Nah, ini telur yang sudah didadar tadi di teflon kita potong-potong. Kita potong-potong ya. Nah, ini proses mendadaran pakai teflon. Pakai teflon ya teman. Itu didadar tipis. Kenapa harus tipis? Supaya nanti setelah jadi rendang kandungan minyaknya semakin berkurang di rendang itu, terutama rendang telur. Nah, ini inovasi juga. Kalau dulu rendang telur itu potongannya mirip tahu lah ya, karena gede besar. Jadi kalau jadi dibikin rendang, dia akan mengandung kadar minyaknya tinggi di produk tersebut, sehingga masa simpannya juga akan singkat. Nah, kalau ini rendang telurnya, kalau bahasa Indonesianya crispy lah ya, crispy. Nah, ini telur yang ini proses mendadak telur ya teman-teman. Kalau orang Jakarta ya mirip dengan orang bikin kerak telur lah.
mirip. Tapi ini bukan kerak telur ya. Nah, kalau kerak telur kan ada isinya biasanya. Nah, ini proses mendadarnya. Kedeplot. Nah, ya pekerjaan ini memerlukan keseriusan, ketekunan, sehingga hasilnya nanti baik rasa, tampilan, masa simpan, dan lain-lain akan menarik dan tentunya terjamin ya. Jadi semuanya ini untuk kepuasan kita semua, terutama kepuasan konsumen kita. Nah, ini telur yang di dadar tadi kita potong-potong. Nah, setelah potong-potong nanti kita goreng sedikit supaya bisa kita simpan dulu. Nah, jadi telur ini setelah digoreng itu baru setengah jadi, teman-teman. Nah, ini pekerjaannya dalam satu hari full nih, dari pagi sampai sore. Nah, besoknya kalau bikin rendang memerlukan waktu 1 hari lagi. Nah, ini proses pemerasan santan kelapa. Ini santan kelapa. Biasanya satu kancah atau wajan besar itu untuk satu tungku kita memerlukan lebih kurang 80 sampai 100 kelapa per hari. Kita punya 5 tungku atau 5 kancah atau 5 wajan. Jadi kalau ordernya full, pekerjaan full, harus dikerjakan oleh 5 orang operator yang masak rendang ini. Karena satu kancah satu operator, teman-teman. Nggak bisa satu orang dua kancah dipegang sekaligus. Nah, ini. Nah, santan itu setelah diperas kita masukin ke dalam kuali atau wajan, ditungku. Diaduk-aduk sambil kasih bumbu dapur istimewa khasnya Kokoci ya, teman-teman. Khasnya Kokoci. Nah, kalau khasnya yang lain ya itu kan versi yang lain. Ini khasnya kita, khas Kokoci. Ini tungkunya sangat higienis. Dilapisi stainless menggunakan kayu bakar. Nah, kayu bakarnya dari luar, jadi tidak kelihatan kalau dari dalam, dari luar. Jadi asapnya pun nyaris sudah tidak ada. Nah, ini terus diaduk-aduk, nggak boleh berhenti. Nah, proses ini memakan waktu lebih kurang 4-5 jam. Jadi pekerjaan ini memang kebanyakan 99% hanya ibu-ibu atau perempuan yang bisa. Karena memerlukan ketekunan, kesabaran. Nggak bisa ditinggal ini. Karena ini diaduk terus. Nah, telur tadi yang dadaran sudah digoreng tadi langsung masuk ke dalam adonan santan. Nah, terus diaduk-aduk 1-2 jam ini kalau proses ini. Apa tandanya kalau udah matang? Tandanya kalau udah matang biasanya dia berbusa. Sudah mulai berbusa itu. Nah, sudah mulai berbusa. Nah, seperti ini sudah hampir matang rendang telurnya. Nah, kalau udah matang
kita salin, kita pindahkan ke nampan yang ada kain saringnya. Nah, ini kain saringnya khusus nih teman-teman. Ini gunanya untuk meniriskan minyak. Jadi rendang ini kering teman-teman, kering minyak maksudnya, bukan kering karena dijemur di matahari. Kering minyaknya kita tiriskan. Tiriskan sambil mendinginkan. Nah, ini proses pendinginannya sampai besok pagi teman-teman. Benar-benar dingin baru bisa dikemas. Kalau belum dingin, udah betul dingin, nggak bisa dikemas karena nanti berembun di kemasannya. Ini udah matang ya teman-teman, kita salin, pindahkan, kita tiriskan. Nah, ini pekerjaan ini nggak bisa berhenti nih teman-teman, nggak bisa ditinggal. Nah, hanya orang telaten, sabar, tekun yang hanya bisa. Kalau nggak telaten, nggak tekun, ya saya yakin nggak bisa, nggak bakalan betah dah. Jadi 99% hanya ibu-ibu kalau untuk di ruang produksi ini. Nah, di tempat lain ada karyawan yang lagi memotong-motong daging, iris-iris. Ini untuk rendang potongan nantinya. Nah, kita menggunakan daging terbaik. Daging terbaik, nyaris tanpa lemak. Nah, ini dipotong-potong. 1 kilo kita potong jadi lebih kurang 25 potong. 1 kilo daging jadi 25 potong. Nah, ini anggota lain nih teman-teman. Di bagian lain yang lagi mengerjakan ini. Dan daging potongan ya teman-teman. Ini daging kerbau atau daging sapi. Kalau berdasarkan pengalaman, kalau ada daging kerbau lebih bagus daging kerbau, karena lebih legit lah. Nah, ini daging yang sudah dipotong-potong tadi. Nanti ada lagi yang mengerjakannya. Nah, di bagian lain, nah ini daging runtieh atau suwir. Jadi daging itu kita kukus dulu sedikit, habis itu kita suwir-suwir. Nah, ini daging udah disuwir-suwir. Ini daging 100% ya teman-teman, tanpa lemak dan lain-lain. Nah, daging sudah disuwir, kita masukkan ke santan yang sudah jadi, yang setengah, yang sudah hampir matang tadi. Kapan masuknya daging? Nah, itu rahasia perusahaan masing-masing juga. Nah, ini proses memasak rendang runtieh kalau di bahasa Minangnya. Runtieh itu bahasa Indonesia suwir. Jadi daging yang disuwir-suwir. Ini daging tok ya teman-teman, tanpa campuran lain-lain. Jadi harganya memang agak mahal. Boleh dibilang ini lauk pauk super premium kalau menurut saya. Jadi sebetulnya yang diproduksi oleh Kokoci ini nyaris tidak ada produk baru. Kita hanya melakukan inovasi produk aja. Nah, ini karena runtiehnya sudah matang. Jadi videonya kita persingkat ini teman. Kita saling, kita pindahkan, kita tiriskan
sambil dia dingin. Nah, untuk rendang runtiah ini tidak hanya cukup ditiriskan, karena daging itu menyerap minyak ya teman-teman. Jadi nanti kita masukin lagi ke mesin spinner namanya, supaya kadar minyaknya itu mendekati nol. Nah ini, nanti kita masukkan ke mesin spinner. Mesin spinner itu mesin pengering minyak. Kalau teman-teman nanya seperti apa mesin spinner, coba lihat aja mesin cuci yang ada pengeringnya, pengering mesin cuci. Nah, kira-kira prinsip kerjanya mirip dengan itu. Nah, ini keahlian istri saya sebetulnya. Proses ini tidak ada gurunya. Kita dulunya istri saya coba bagaimana supaya minyak itu nyaris nol di daging, di rendang dagingnya. Ya bagaimana caranya, ya akhirnya menemukan ini. Kalau tidak salah membutuhkan waktu 1-2 tahun, sehingga dia yakin produk rendang runtiah ini seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau udah melihat video ini sudah hampir sama dengan studi banding melihat langsung proses produksi yang ada di dapurnya Kokoci. Nah, ini spinnernya teman-teman, spinner. Nah itu kan minyaknya keluar. Jadi kenapa kita kurangi minyak? Supaya pertama gunanya untuk memperpanjang masa simpan. Jadi rendang runtiah Kokoci ini, nah ini mesin spinnernya teman-teman. Kalau yang satu selesai, lanjut ke yang satu lagi. Nah ini nanti kita spinner juga nih. Jadi satu kanca itu kapasitasnya hanya, nah itu masuk ke spinner ya teman-teman, supaya kandungan minyaknya nyaris nol. Jadi kalau menurut saya, ada yang bilang rendang itu kolesterolnya tinggi. Kalau menurut saya malah kebalik, minyaknya malah nyaris tidak ada. Nah ini yang dari mesin spinner kita angkat, kita pindahkan ke baskom untuk didinginkan lagi. Nah seperti ini daging rendang runtiah atau rendang daging suir. Mirip abon, tapi ini rendang. Nah lanjut proses yang kedua di tempat lain. Saya lain juga bikin rendang. Ini rendang apa ini? Wah, ini rendang telur.
Aku acak videonya ya, ini kan namanya juga kegiatan dalam satu hari. Intip rahasia dapur produksi rendang kokoci. Nah, di bagian yang satu lagi bikin rendang telur. Sama rendang telurnya juga ditiriskan. Ditiriskan supaya minyaknya turun ke bawah. Nah, itu rendang telur. Nah, tungkunya bersih kan, dilapisi stainless itu, bersih karena sudah punya sertifikat BP POM. Kalau di kemasan MD, ada nomornya, sudah halal dan sudah punya sertifikat HACCP, standar internasional. Semuanya demi kepuasan konsumen, semuanya. Ini proses pembuatan rendang telur ya teman. Hampir mirip dengan yang tadi. Nah, kita tiriskan juga. Nah, ini rendang telurnya. Jadi kalau ada yang nanya, kok rendang telur dengan merek kokoci relatif agak mahal? Ya karena kita mengutamakan mutu, rasa, dan tentunya perizinan yang lengkap. Nah, ya tinggal konsumen sih. Semuanya sih bagus, tergantung selera kita aja. Nah, ini rendang telur. Ini proses yang kedua. Jadi yang satu tadi matang, lanjut yang kedua. Jadi karyawan kalau udah proses begini, udah nggak bisa ngapain, nggak bisa diganggu. Pokoknya nggak bisa lagi diganggu, full. Nggak bisa ditinggal karena dia harus diaduk terus. Kalau nggak diaduk ya nanti bagian bawahnya gosong. Nah, apinya nggak kelihatan kan? Nah, apinya dari luar gitu teman-teman, dari luar. Nggak kelihatan di sini, jadi sudah terlindung dari asap. Debu berterbangan udah nggak ada di sini. Nah, ini rendang telurnya. Proses selanjutnya mirip sama yang tadi. Nah, yang satu udah matang. Lanjut. Sekali lagi. Nah, ini adonan yang sudah matang tadi itu biasanya dibagi dua teman-teman. Karena kalau nggak dibagi dua, karena dia kan berbusa itu rendang telur. Nah, melimpah nanti, jadi dibagi dua. Nah, ini rendang telur. Kita masuk. Dikasih bawang, kita memakai bawang yang terbaik, itu bawang solok. Nah, gitu diaduk-aduk terus. Nggak bisa ditinggal. Di karyawan yang mengolah rendang ini
sama kita sudah, kalau nggak salah sudah 15 tahun sama kita. Tapi tidak bisa apa-apa karena kemauannya kuat untuk belajar dan orangnya juga tekun jujur. Ya alhamdulillah betah sampai sekarang. Jadi kekuatannya Kokoci salah satunya, kalau mau saya bongkar, yaitu karyawannya, kita karyawan yang loyal, yang sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah betah sama kita karena kita menganggap karyawan itu bagian penting dari perusahaan. Nah ini kan antara sudah matang, kita tiriskan sambil didingin-dinginkan. Nah yang udah dingin, minyak udah turun, nah, kita pindah ke baskom untuk di pendinginan selanjutnya. Nah, biasanya ini benar-benar dingin itu malam nanti teman-teman. Makanya saya bilang أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا